Tes. Baik, perkenalkan nama saya Komang Doni Kusuma dengan NIM 21150510118 dari kelas 1C. Di sini saya akan mengerjakan ulangan akhir semester dari mata kuliah pengantar organisasi dan arsitektur komputer. Di mana di sini kita akan melakukan konversi bilangan desimal, biner, oktal, heksa serta pengoperasian bilangannya. Baik. Yang pertama kita harus mengenal apa itu bilangan desimal. Bilangan desimal adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan yang dalam penulisannya antara bilangan bulat dan pecahan dipisahkan dengan tanda koma. Contoh 0,1, 0,1, 1,1, 10,0. Jadi angka 10 itu juga termasuk bilangan desimal ya. 10, 5, 0,001. Dan yang kedua, apa itu bilangan biner? Bilangan biner adalah bilangan yang menggunakan basis 2, yaitu 0 dan 1. Contohnya 1011 adalah 11 desimal, 1101 adalah 13 desimal, 111000 adalah 120 desimal. Yang ketiga adalah apa itu bilangan oktal? Bilangan oktal adalah bilangan yang berbasis 8, jadi dimulai dari 0 sampai dengan 7. Jadi di bilangan oktal ini tidak ada angka 8 dan 9. Jadi setelah angka 7, dia lanjut ke 10 sampai dengan 17, lalu dia lanjut ke 20. Yang terakhir adalah apa itu bilangan heksadesimal. Bilangan heksa adalah jenis bilangan yang menggunakan basis 16. Jadi dia 0 sampai 15, tetapi karena angka 10 itu merupakan kombinasi dari 1 dan 0, maka harus diganti dengan suatu bentuk lainnya. Maka digunakanlah huruf. Di sini adalah A digunakan sebagai pengganti angka 10, B sebagai pengganti 11, C 12, D 13, E 14, dan F 15. Sekarang kita akan belajar konversi. Yang pertama, kita akan belajar konversi dari desimal ke bilangan basis lainnya. Konversi bilangan desimal ke biner. Konversi bilangan desimal 25 ke biner. Caranya adalah bilangan desimal dibagi dengan 2 sampai habis. Lalu jika ada sisa bagi, tulis 1, dan jika tidak ada, tulis 0. Contoh 25 dibagi 2 sama dengan 12, sisanya 1. 12 bagi 2 sama dengan 6, sisanya 0. 6 bagi 2 sama dengan 3, sisa 0. 3 bagi 2 sama dengan 1, sisa 1. Dan 1 bagi 2 sama dengan 0, sisa 1. Maka maka desimal 25 adalah 11001, ditulis dari bawah. Contoh lainnya, desimal 280, berapa nilai binernya? 280 bagi 2 sama dengan 140, sisa 0. 140 bagi 2 sama dengan 70, sisa 0. 70 bagi 2 sama dengan 35, sisa 0. 35 bagi 2 sama dengan 17, sisa 1. 17 bagi 2 sama dengan 8, sisa 1. 8 bagi 2 sama dengan 4, sisa 0. 4 bagi 2 sama dengan 2, sisa 0. Dan 2 bagi 2 sama dengan 1, sisa 0. Lalu 1 bagi 2 sama dengan 0, sisa 1. Maka nilai binernya adalah 10000111000. Ditulis dari bawah. Baik, sekarang konversi bilangan desimal ke heksadesimal. Soalnya adalah konversi bilangan desimal 1583 ke heksadesimal. Caranya adalah bilangan desimal dibagi 16. Kenapa dibagi 16? Karena basis dari heksadesimal adalah 16. Jadi bilangan desimal dibagi 16 sampai habis. Jika ada sisa bagi ditulis, jika tidak ada maka ditulis 0. Kita mulai dari 1583 bagi 16 sama dengan 98, sisa 15. 98 bagi 16 sama dengan 6, sisa 2. Karena 6 tidak bisa dibagi 16, maka 6-nya kita turunkan. Karena heksadesimal itu dari 0 sampai 15, dan dari 10 sampai 15 itu diganti dengan huruf A pengganti sama dengan A pengganti nilai 10, B pengganti nilai 11, C pengganti 12, D
D13, E14, dan F15. Maka bilangan desimal 1583 itu sama dengan 62 F heksadesimal. Contoh kedua, nilai desimal 2840 berapa heksadesimalnya? Pertama kita bagi 2840 bagi 16 sama dengan 177 sisa 8. 177 bagi 16 sama dengan 11 sisa 1. Karena 11 tidak bisa dibagi 16 maka diturunkan. Jadi bentuk heksadesimal dari desimal 2840 adalah B18 heksadesimal. Baik, sekarang kita ke konversi bilangan desimal ke bentuk oktal. Konversi bilangan desimal 385 ke oktal. Cara konversinya adalah bilangan desimal dibagi dengan 8. Kenapa 8? Karena basis bilangan oktal adalah 8. Bilangan desimal dibagi dengan 8 sampai habis. Jika ada sisa hasil bagi, maka ditulis. Jika tidak ada, tulis 0. Oke, kita mulai. 385 bagi 8 sama dengan 48 sisa 1. 48 bagi 8 sama dengan 6 sisa 0. Karena 6 tidak bisa dibagi dengan 8, maka dia diturunkan. Maka bentuk desimal 385 adalah 601 oktal. Contoh kedua, 537 desimal berapa oktal? 537 bagi 8 sama dengan 67 sisa 1. 67 bagi 8 sama dengan 8 sisa 3. 8 bagi 8 sama dengan 1 sisa 0. 1 diturunkan karena tidak bisa dibagi dengan 8. Maka bentuk oktal dari desimal 537 adalah 1031 oktal. Konversi berikutnya, konversi bilangan biner ke bilangan basis lainnya. Yang pertama adalah konversi bilangan biner ke bilangan oktal. Konversi bilangan biner 110 101 ke oktal. Caranya adalah bilangan biner dikelompokkan menjadi 3 digit dari kanan. Tiap digit dikonversi ke oktal dengan menggunakan konversi bilangan biner ke desimal. Biner 110 101 dikelompokkan menjadi 3 digit, maka akan menjadi 110 dan 101. 101 itu sama dengan 5 desimal dan 110 sama dengan 6 desimal. Maka bisa ditulis biner 110 101 sama dengan 65 oktal. Contoh kedua, biner 1000001 dirubah ke dalam bentuk oktal. Maka dikelompokkan menjadi 3 digit dulu, yaitu 001, 000, dan 001. Kita rubah ke bentuk desimal. 001 itu sama dengan 1 desimal, 000 sama dengan 0 desimal, dan 001 1 desimal. Maka bisa ditulis biner 1000001 sama dengan 101 oktal. Selanjutnya, konversi bilangan biner ke heksadesimal. Konversi bilangan biner 110 ke heksadesimal. Caranya adalah bilangan biner dikelompokkan menjadi 4 digit dari kanan. Tiap 4 digit dikonversikan ke desimal. Biner 1101 dikelompokkan menjadi 4 digit. Maka dapat ditulis 0011 dan 0101, di mana 0101 ini sama dengan 5 desimal dan 0011 sama dengan 3 desimal. Maka bisa ditulis biner 110101 adalah 35 heksadesimal. Contoh lainnya, biner 1000001 berapa bentuk heksadesimalnya? Pertama kita kelompokkan menjadi 4 digit dulu, maka akan mendapatkan 0100 dan 0001, di mana 0001 adalah 1 desimal dan 0100 adalah 4 desimal. Maka biner 1000001 sama dengan 41 heksadesimal. Selanjutnya, konversi bilangan biner ke bilangan desimal. Konversi bilangan biner 11001 ke desimal. Caranya adalah
Tiap digit bilangan biner dikali dengan 2 sesuai dengan posisinya. Lalu tiap digit dipangkatkan mulai dari pangkat 0 dari sebelah kanan. 1 kali 2 ditambah 1 kali 2 ditambah 0 kali 2 ditambah 0 kali 2 ditambah 1 kali 2. Lalu kita beri pangkat mulai dari pangkat 0 dari kanan. Yang pertama 1 kali 2 pangkat 0, 0 kali 2 pangkat 1, 0 kali 2 pangkat 2, 1 kali 2 pangkat 3, dan 1 kali 2 pangkat 4. Maka hasilnya adalah 16 tambah 8 tambah 0 tambah 0 tambah 1. Jika dijumlahkan hasilnya adalah 25. Maka biner 11001 adalah 25 desimal. Ini membentuk suatu pola, dimana polanya adalah 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, dan seterusnya. Contoh, biner 1111001. Berapa nilai desimalnya? Jika dia 1, maka biarkan polanya. Jika dia 0, maka kosongkan. Oke. Baik, yang pertama 1, dia bukan 0, maka biarkan 64. Yang kedua 1, maka biarkan dia 1. Karena dia 1, maka biarkan dia 32. Yang ketiga 1, karena dia bukan 0, maka biarkan dia 16. Yang keempat 1, karena dia bukan 0, maka biarkan dia 8. Yang kelima itu 0, maka rubah dalam 0, rubah menjadi 0. Yang keenam itu 0, maka rubah menjadi 0. Yang terakhir itu 1, maka biarkan dia 1. Jika dijumlahkan, maka mendapat 121. Maka biner dari 1111001 adalah 121 desimal. Baik, sekarang adalah konversi heksa ke bilangan basis lainnya. Yang pertama, konversi bilangan heksa ke desimal. Konversi bilangan B6A heksadesimal ke dalam desimal. Caranya adalah tiap angka dikali 16 sesuai posisi, lalu dipangkat mulai dari pangkat 0 dari kanan. Kenapa dikali 16? Karena sesuai dengan basis bilangan heksadesimal itu sendiri, yaitu 16. Dimana kita bedah dulu B6A, dimana B sama dengan 11, 6 sama dengan 6, A sama dengan 10. Maka 11 kali 16 ditambah 6 kali 16 ditambah 10 kali 16. Kita pangkatkan mulai dari kanan, dimulai dari 0. 10 kali 16 pangkat 0, 6 kali 16 pangkat 1, 11 kali 16 pangkat 2. Maka diperoleh 2816 ditambah 96 tambah 10. Jika dijumlahkan diperoleh 2922. Maka hasil dari B6A heksadesimal adalah 2922 desimal. Selanjutnya, konversi bilangan heksa ke dalam biner. Konversi bilangan D4 ke biner. Caranya adalah tiap angka dirubah ke desimal lalu rubah ke dalam bentuk biner. Kita bedah dulu. D itu sama dengan 13 dan 4 sama dengan 4. Kita rubah dulu ke dalam bentuk desimal, lalu kita sekarang ini dalam proses merubahnya ke dalam bentuk biner. Jadi ini adalah proses perubahan bentuk desimal ke biner ya. 13 bagi 2 sama dengan 6 sisa 1. 6 bagi 2 sama dengan 3 sisa 0. 3 bagi 2 sama dengan 1 sisa 1. Dan 1 bagi 2 sama dengan 0 sisa 1. Maka D itu sama dengan dalam bentuk binarnya adalah 1101. Selanjutnya 4 bagi 2 sama dengan 2 sisa 0. 2 bagi 2 sama dengan 1 sisa 0. Dan 1 bagi 2 sama dengan 0 sisa 1. Maka bisa ditulis 4 itu dengan 0100. Karena 4 ini dirubah dalam bentuk biner menghasilkan 3 angka saja, karena kita harus menulisnya dalam 4 angka, maka kita tambahkan 0 di depannya. Dari 100 kita rubah menjadi 0100. Maka dari dua biner yang sudah ditemukan, maka kita bisa mencari nilai dari D4, yaitu 1101 0100. Jadi bilangan heksadesimal D4 bentuk binernya adalah 1101 0100. Yang kedua adalah konversi bilangan heksa ke oktal. Konversi bilangan D4
ke oktal. Caranya adalah bilangan heksa dikonversi ke bilangan biner dahulu, lalu dikonversi ke bilangan oktal dengan mengumpulkan 3 digit biner. Setelah itu konversi biner ke desimal. Nah, tadi kan sebelumnya kita tahu D4 itu nilai binernya adalah 1101 0100. Nah, ini kita bedah menjadi 3 digit. Maka kita akan mendapatkan 100, 010 dan 011. Dimana kita rubah bentuk 3 digit ini masing-masing kita rubah menjadi desimal. Dimana bentuk 100 adalah 4 desimal, 010 adalah 2 desimal, 011 adalah 3 desimal. Maka ditemukan nilai dari heksa D4 adalah 324 oktal. Sekarang kita masuk ke konversi oktal ke bilangan basis lainnya. Yang pertama, konversi bilangan oktal ke biner. Konversi bilangan oktal 324 ke biner. Caranya adalah tiap digit bilangan oktal dikonversi ke 3 digit bilangan biner. Oktal 324 kita buat menjadi 3 digit dulu, yaitu 3, 2, dan 4. 4 itu jika dirubah menjadi biner, 4 desimal ya, 4 desimal itu sama dengan 100 biner, 2 desimal sama dengan 010 biner, dan 3 desimal itu sama dengan 011 biner. Maka oktal 324 sama dengan 110 biner. Contoh yang kedua, 2537 oktal berapa bilangan binernya? Kita bedah dulu satu-satu. Nah, nilai dari 7 desimal adalah 111 biner, 3 desimal adalah 011 biner, 5 desimal adalah 101 biner, dan 2 desimal adalah 010 biner. Maka nilai oktal 2537 bentuk binernya adalah 10, 101, 011, 111 biner. Baik, sekarang kita masuk ke konversi bilangan oktal ke heksadesimal. Konversi bilangan oktal 2537 ke dalam heksadesimal. Caranya adalah mengubah oktal ke biner dulu, lalu ubah ke heksadesimal. Oktal 257 kita konversikan ke biner. 2537 7 desimal sama dengan 111, 3 desimal sama dengan 011 biner, 5 desimal sama dengan 101 biner, dan 2 desimal sama dengan 010 biner. Maka oktal dari 2537 adalah 10, 101, 011 biner. Kemudian biner ini kita konversikan ke dalam heksadesimal. Caranya adalah kita buat 4 digit. Didapatkan adalah 1111, 0101, 0101, di mana 1111 ini kita rubah ke dalam bentuk desimal. 1111 adalah 15 desimal, 0101 5 desimal, dan 0101 adalah 5 desimal. Maka kita dapatkan 55F. F ini sebagai pengganti 15 ya, karena dia bentuk heksadesimal. Maka oktal 2537 adalah 55F heksadesimal. Dan yang terakhir adalah konversi bilangan oktal 324 ke desimal. Cara konversinya adalah tiap digit oktal dikali dengan 8 sesuai posisi, lalu dipangkat, mulai pangkat 0 dari kanan. 324 kita kali dengan 8, 3 kali 8 tambah 2 kali 8 tambah 4 kali 8, lalu kita pangkatkan 0 mulai dari kanan. 4 kali 8 pangkat 0, 2 kali 8 pangkat 1, 3 kali 8 pangkat 2. Maka ditemukan, hasilnya adalah 192 tambah 16 tambah 4 sama dengan 212. Maka oktal 324 sama dengan 212 desimal. Nah, sekarang kita masuk ke bagian operasi, yaitu pengurangan, penjumlahan, dan perkalian. Kita mulai dari operasi dalam bilangan biner. Kita mulai dengan pertambahan biner. Contoh. Sebentar,
Kita kasih, jika di dalam biner, jika 0 ditambah 0 maka hasilnya adalah 0. Jika 0 tambah 1 maka hasilnya 1. Jika 1 tambah 0 hasilnya 1. Dan jika 1 tambah 0 1 tambah 1 hasilnya 0 tapi simpan 1. Oke. Di biner ini ada simpan-simpanan. Oke, contohnya 0111 ditambah 0011. Caranya 1 tambah 1 kan 0, simpan 1 kan, lalu simpanan ini tambah 1 dulu, berapa? 0, simpan 1, tambah 1 yang di bawahnya, jadi kan ini 0 tambah 1 jadi 1. Oke, ini 1 simpan tambah 1 sama dengan 1. Simpan 1. 1 tambah 1 kan 0. Simpan 1, tulis 0 di bawah, maka 1 ini karena 0 tambah 0 sama dengan 0, maka 1 nya turun. Maka 0111 tambah 0011 hasilnya adalah 1010. Kita buktikan dengan cara kita ubah ke bentuk desimal. 01111 adalah 7 dalam desimal dan 0011 adalah 3. Jika 7 tambah 3 maka hasilnya kan 10. Maka 7 tambah 3 10 dan 1010 adalah 10, maka cara ini benar. Begitulah cara pertambahan biner. Selanjutnya kita masuk ke pengurangan biner. Di dalam biner, jika 0 dikurang 0 adalah 0, jika 1 dikurang 0 adalah 1, jika 1 dikurang 1 adalah 0. Tapi jika 0 dikurang 1 itu hasilnya 1, tapi dengan catatan harus meminjam 1 ke depannya. Oke, contoh. Berapa nilai dari 0111 dikurang 0011? Caranya adalah 1 pertama dikurang 1 sama dengan 0. 1 dikurang 1 sama dengan 0. 1 dikurang 0 sama dengan 1. 0 kurang 0 sama dengan 0. Maka nilai hasil dari 0111 dikurang 0011 adalah 0100. Mari kita cek jika kita ubah ke dalam bentuk desimal. 011 itu sama dengan 7, 0111 sama dengan 7 dan 0011 adalah 3. Maka 7 dikurang 3 sama dengan 4 dan 0100 adalah 4. Maka cara ini benar. Kita masuk ke perkalian biner. Sama seperti perkalian pada desimal. Contoh, ini kali ya. 0111 dikali 0,0011 dikali ya. Pertama, kita kalikan yang ini dengan ini. 1 kali 1 1, 1 kali 1 1, 1 kali 1 1, 1 kali 1 0. Oke. Setelah itu kita kalikan yang atas dengan yang kedua. 1 kali 1 1, 1 kali 1 1, 1 kali 1 1, 1 kali 0 0. Terus kalikan dengan yang ketiga. 0 kali 1 0, 0 kali 1 0, 0 kali 1 0, 0 kali 1 0 kali 0 0. Dan yang terakhir kalikan dengan yang keempat. 0 kali 1 0, 0 kali 1 0, 0 kali 1 0, 0 kali 0 0. Jika kita tambahkan maka hasilnya adalah 001 0101. Maka hasil dari 0111 dikali dengan 001 adalah 001 01 01. Kita buktikan jika kita ubah ke dalam bentuk desimal, maka 0111 adalah 7 dan 0011 adalah 3. Jika 7 kali 3 maka 21. Dan 00101101 adalah bentuk biner dari desimal 21. Maka cara ini benar. Sekarang kita masuk ke dalam operasi bilangan oktal. Kita mulai dari pertambahan oktal. Langkah-langkahnya, yang pertama, tambahkan masing-masing kolom secara desimal. Yang kedua, ubah hasil desimal ke oktal. Yang ketiga, tuliskan hasil dari digit paling kanan dari hasil oktal.
Yang keempat, jika hasil penjumlahan tiap-tiap kolom terdiri dari 2 digit, maka digit yang paling kiri merupakan simpan untuk penjumlahan kolom selanjutnya. Oke, kita masuk ke contoh. 25 ditambah 127 dalam oktal ya. Pertama kita tambahkan 5 tambah 7 sama dengan 12. Karena 12 lebih dari 8, maka kita kurangkan. 12 kurang 8 sama dengan 4. Simpan 1. Sekarang ke pertambahan selanjutnya. 2 tambah 2 itu kan 4. Karena kita punya simpanan 1, maka kita tambahkan 1, maka menjadi 5. Dan 0 tambah 1 sama dengan 1. Maka hasilnya adalah 257 tambah 127 adalah 25 ditambah 127 sama dengan 154 oktal. Sekarang kita pengurangan oktal. Nah, pengurangan oktal sama seperti tadi ya. Contohnya 154 dikurang 127. Karena 4 ini nggak bisa dikurang 7, maka dia harus minjem dulu ke depan. Tapi karena oktal ini dia basisnya basis 8, maka jika dia minjam bukan tambah 10 ya, tapi dia tambah 8. Maka 4 tambah 8 kan 12. 12 dikurang 7 sama dengan 5. Oke, jadi yang 5 ini tadinya 5 karena dipinjam 1, maka dia menjadi 4. Sekarang 4 dikurang 2, hasilnya 2, dan 1 dikurang 1 hasilnya 0. Maka nilai dari 154 dikurang 127 adalah 25. Terus sekarang kita masuk ke dalam perkalian oktal. Langkah-langkahnya, kalikan masing-masing kolom secara desimal. Yang kedua, ubah dari hasil desimal ke oktal. Yang ketiga, tulis hasil dari digit paling kanan dari hasil oktal. Yang keempat, jika hasil perkalian tiap kolom terdiri 2 digit, maka digit paling kiri merupakan simpanan. Oke. Contoh 14 dikali 12 dalam oktal. Kita mulai dari 4 kali 2 nya. 4 kali 2 kan 8. Kita ubah dari desimal ke oktal. 8 ini kita bagi 8. Kenapa bagi 8? Karena oktal adalah basis 8. Kita bagi 8 itu sama dengan 1 sisa 0. Oke. Terus kita masuk ke 2 kali 1. 2 kali 1 kan 2. Karena tadi kita punya simpanan 1, maka kita tambahkan 2 tambah 1 3. Nah, 3 apakah bisa dibagi 8? Nggak bisa, maka dia 0 sisa 3. Oke, kita masuk ke ya tadi. Maka 14 kali 2 adalah 3. Kita ambil yang dari bawah ya, 3 dan 0, maka 30. 14 kali 2 adalah 30. Oke. Sekarang kita masuk ke 1 kali 4 nya. 1 kali 4 kan 4. Tapi 4 ini kurang dari 8. Jika dia 4 dibagi 8, maka dia hasilnya adalah 0 tapi sisa 4. Oke, berarti dia nggak punya simpanan ya. Terus kita 1 kali 1. 1 kali 1 kan 1. 1 ini kurang dari 8. Jika dibagi 8, maka dia hasilnya 0 sisa 1. Maka 14 kali 1 adalah 14. Oke. Ini ya. Sekarang kita tambahkan 30 dengan 14. Hasilnya ada 170. Maka hasil dari 14 kali 12 dalam perkalian oktal adalah 170. Oke. Yang terakhir kita masuk ke dalam operasi bilangan heksadesimal. Perkalian heksadesimal, misalnya 3A dikali 26. A ini 10 ya. Pertama kita kalikan 6 dengan A. 6 kali 10 sama dengan 60. Sama seperti oktal tadi, kita harus bagi dengan basisnya. 6 kali 10 sama dengan 60 kita bagi dengan 16. Karena basis heksadesimal adalah 16. Itu sama dengan 3 sisa 12. Maka 3 ini simpanan dan 12 ini sisanya. Terus kita lanjut ke 6 kali 3. 6 kali 3 kan 18. Punya simpanan 3 kita tambahkan. Maka hasilnya 21. Lalu kita bagi dengan 16. Maka hasilnya 1 sisa 5. Satu ini
Kan kita punya simpanan 1 ini kita turunkan, lalu kita bagi dengan 16, itu sama dengan 1. Maka hasil dari 6 kali 3A adalah 15C. C ini 12 ya, 15C. Sekarang kita masuk ke 2 kali A. 2 kali A sama dengan 2 kali 10 sama dengan 20. 20 kita bagi dengan 16, hasilnya adalah 1 sisa 4. Kita punya simpanan 1. Dan lanjut ke 2 kali 3. 2 kali 3 kan 6. Kita punya simpanan 1, maka hasilnya 7. Dan 7 jika kita bagi 16 kan nggak bisa, maka dia punya sisa 7. Maka hasil dari 2 kali 3A adalah 74. Lalu kita jumlahkan 15C tambah 74 adalah 89C. Jadi hasil dari 3A kali 26 adalah 89C dalam bentuk heksadesimal. Lalu kita masuk ke pertambahan heksadesimal. Contoh 357 ditambah A8E. Nah, 7 tambah E kan 14. 7 tambah E sama dengan 21. 7 tambah 14 kan 21. Kita kurangi dengan 16, karena dia basis dari heksadesimal ya, 16. Kita kurangi dengan 16, hasilnya 5, simpan 1. Jadi kita punya simpanan 1. Lalu selanjutnya 8 tambah 5. Karena 5 punya simpanan 1, kita tambahkan dulu, maka hasilnya 6. 6 tambah 8 sama dengan 14. Lalu kita ke 3 tambah A. A ini sama dengan 10. 3 tambah A, 3 tambah 10 sama dengan 13. 13 itu D. Maka hasil dari 357 tambah A8E adalah DE5. Lalu kita masuk ke pengurangan heksadesimal. Contohnya FBC dikurang 321. C kurang 1. C itu kan A10, B11, C12. Nah, 12 kurang 1 kan 11. 11 itu B. Maka kita tulis B. Lalu B kurang 2. B itu kan 11. Kurang 2, 9. Maka kita tulis 9. Lalu kita ke F. F itu 15. 15 kurang 3. Jadi kan 12. 12 itu C. Maka nilai dari FBC kurang 321 adalah C9B. Nah, selesai. Untuk operasi dalam bilangan desimal kan kita sudah mengerti. Jadi begitulah kira-kira yang saya bisa sampaikan. Terima kasih dan maaf bila ada kesalahan.